Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sistem reproduksi pria, sub spermatogenesis. Materi ini materi IPA kelas 9 semester 1. KD 3.1. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah melalui metode inquiry dengan menyimak tayangan video, peserta didik dapat menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Spermatogenesis adalah proses di mana sel-sel germinal primordia pria yang disebut dengan spermatogonium menjalani meiosis dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut dengan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di testis. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel spermatogonia dan sel Sertoli berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Selain itu, pada tubulus seminiferus terdapat pula sel Leydig yang mensekresikan hormon testosteron yang berperan pada proses spermatogenesis. Dalam proses pembentukan sperma atau spermatogenesis itu dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP androgen binding protein untuk memacu spermatogonium dalam melakukan spermatogenesis. Hormon yang kedua yaitu LH, luteinizing hormone, yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron, yaitu suatu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Tahap spermatogenesis ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu spermatogonium. Spermatogonium akan bermitosis menjadi spermatid primer. Proses ini dipengaruhi oleh sel Sertoli. Dengan sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi kepada spermatogonium sehingga dapat berkembang menjadi spermatotid. Spermatogonium merupakan tahap pertama pada spermatogenesis yang dihasilkan oleh testis. Spermatogonium terbentuk dari 46 kromosom, 2N kromatid. Ini pada manusia ya. Tahap spermatogenesis yang kedua yaitu tahap meiosis. Merupakan tahap spermatosit primer bermeiosis 1 membentuk spermatosit sekunder dan langsung terjadi meiosis 2 yaitu pembentukan spermatid dari spermatosit sekunder. Tahap spermatogenesis yang ketiga yaitu tahap spermiogenesis. Merupakan tahap terakhir dari pembentukan spermatozoa di mana terjadi transformasi dari spermatid menjadi spermatozoa. Setelah pembentukan spermatozoa, sperma ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala sperma, leher sperma, dan ekor sperma. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat gambar berikut ya. Spermatogonium yang bersifat 2N berubah menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer yang bersifat 2N akan bermeiosis 1 sehingga dihasilkan spermatosit sekunder, dan spermatosit sekunder akan bermeiosis 2 menjadi spermatid. Spermatid akan berubah menjadi sel sperma. Semoga kalian paham ya nak. Sel sperma yang dihasilkan dari spermatid sudah bersifat N. Spermatid juga sudah bersifat N karena sudah bermeiosis ya nak. Yang dimaksud N itu adalah jumlah kromosom itu setengah dari jumlah induknya. Tadi kan kromosom induknya ada 46. Karena sudah bermeiosis menjadi 23. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat gambar ini ya nak. Gambar ini merupakan gambar sistem reproduksi pada pria. Terdapat testiferer, penis, testis, skrotum, dan kelenjar-kelenjar lainnya. Fokuskan pada testis ya nak. Testis merupakan tempat di mana sperma itu dibentuk. Di dalam testis ini juga
Di bagian testis terdapat tubulus seminiferus. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian lihat gambar ini ya nak. Ini adalah gambar testis yang menampakkan potongan melintang dari tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus berperan penting dalam proses pembentukan sperma karena dindingnya terdapat calon sperma atau spermatogonium yang jumlahnya sangat banyak, ribuan. Benih-benih ini diberi nutrisi oleh sel Sertoli yang juga terdapat pada tubulus seminiferus. Setelah sperma-sperma terbentuk, sperma yang matang akan menuju ke epididymis. Dari epididymis, sperma akan menuju ke vas deferens, dilanjutkan ke vesikula seminaris, ke uretra, dan terjadilah ejakulasi. Ini adalah gambar animasi dari proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N akan bersiap-siap membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan bermeiosis menjadi spermatosit sekunder yang menghasilkan 4 sel haploid. 4 sel haploid ini disebut dengan spermatid. Spermatid mengandung setengah dari materi genetik ayah. Spermatid mengalami pematangan dengan munculnya akrosom dan ekornya sudah mulai tumbuh sehingga sel sperma sudah mengalami pematangan. Sel sperma ini disimpan di dalam epididymis. Bagian-bagian dari sperma. Bagian dari sperma terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Bagian kepala terdapat inti tebal dengan sedikit sitoplasma yang diselubungi oleh selubung tebal dan terdapat 23 kromosom dari sel ayah. Selubung tebal yang dimaksud adalah akrosom. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan menghasilkan enzim. Bagian sperma yang kedua yaitu leher. Fungsinya adalah menghubungkan kepala dengan badan. Bagian sperma yang ketiga yaitu badan. Pada badan terdapat mitokondria yang berbentuk spiral dan berukuran besar yang berfungsi sebagai penyedia ATP atau energi untuk pergerakan ekor. Bagian sperma yang keempat yaitu ekor. Pada bagian ekor sperma yang cukup panjang terdapat asial filamen pada bagian dalam dan membran plasma di bagian luar yang berfungsi untuk pergerakan sperma. Kalian dapat mengamati gambar sperma ini ya, di mana bagian kepalanya terdapat akrosom dan di bagian tengahnya terdapat nukleus serta sentriol. Pada bagian leher atau bagian tengah terdapat mitokondria dan terdapat membran plasma pada ekor. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.